Oke, selamat datang di Dion Garage lagi. Kali ini saya punya mobil yang rare item, yang karena mobil ini nggak dipasarin di pasar Indonesia. Mobil ini dipasarin di pasar Jepang, dan bisa dibilang mobil ini adalah mobil yang the real JDM, yaitu Honda Integra Type R DC5 tahun 2002. Ya, ini adalah mobil Integra Type R DC5, karena mobil ini itu cukup jarang di pasaran dan mobil ini hampir punah. Bisa dibilang di Jatim ini masih bisa dihitung populasinya, karena kebanyakan di Jatim ini mobil bodong, dan sedikit banget mobil full papernya. Dan harganya juga udah cukup tinggi, hampir 2M, karena yang bodongnya itu di bawah 1M. Dan yang udah full paper itu hampir 2M, bahkan 1,8M kita jual. Mobil ini mobil Integra Type R DC5 yang generasi keempat, karena yang generasi sebelumnya adalah generasi ketiga DC2, dan di sini ada DC5 yang belum facelift. Karena yang sudah facelift bedanya di bagian lampu sini. Kalau yang 2006 itu lampunya lurus, kalau yang 2002 masih ada belok-beloknya seperti ini. Ini mobil coupe sport, tampilannya juga seksi banget, dan kalau misalnya kita pakai di jalanan ini bakal jadi pusat perhatian buat orang-orang sekitar kita. Kita lihat mesinnya dulu. Ini agak susah. Kita lihat mesinnya. Jadi mobil ini kalau misalnya kalian waktu itu minat, di tahun 2002 itu kalian berminat, mobil ini dipesen cuma di IU atau importir umum, karena HPM itu nggak menyediakan mobil ini, karena mobil ini dipasarkan di pasar Jepang. Mobil ini waktu barunya itu harganya sekitar 500 jutaan. Jadi menurut saya mobil itu bisa jadi investasi yang menakjubkan, karena dari 500 juta sekarang bisa sampai hampir 2M, bahkan 1,8M kita jual. Di sini ada beberapa part modif, tapi kalau standarnya itu pakai mesin K20A. K20A itu menghasilkan tenaga 220 HP di 206 Nm, dan spesialnya mobil ini sudah ada redline-nya atau limiternya di 9000 rpm. Kalau aksesorisnya yang ditambahin ada strut bar, terus sudah ada intercooler, terus sudah pakai intake-nya X-Pro dan lain-lain lah. Terus sudah ada coilover juga. Coilovernya ini dia pakai apa doi ya? Oh, ini pakai Tein. Ini pakai Tein. Jadi katanya kalau mesin Integra ini kalau diopiak udah bisa jauh lebih banter, jauh lebih kenceng lah, bukan lebih banter, jauh lebih kenceng, karena gampang ngopiaknya. Dan saya suka banget bodinya bener-bener sporty, coupe, elegan, anggun lah ya. Terus coba kita bahas di bagian sampingnya. Harusnya langsung diambil. Nah, di bagian sampingnya kita bahas kaki-kakinya dulu. Kaki-kakinya ini juga udah nggak standar, karena velgnya sudah diganti CE28 yang pasti ori Jepang. Dan BBK-nya sebenarnya standarnya sudah Brembo, sudah cukup mumpuni. Tapi karena orang sebelumnya itu umek aja, pingin ganti, akhirnya diganti BBK AP Racing. Tampak sampingnya juga, aduh, mobil ini kayak nggak ada minusnya ya. Kalau kalian bisa lihat dari sampingnya, mobil ini mobil lucu banget. Terus dari belakang juga udah ada wingnya. Wing besar ini sudah dari pabrikannya seperti ini, jadi ini nggak ditambahin atau nggak dimodif. Ini sudah ada di pabrikan ini, dan menambah kesan sporty serta nambah aerodinamikanya ya. Terus untuk belakangnya juga lampunya seperti ini. Ini hampir sama kayak Acura RSX kalau saya lihat sekilas sih.
Dan di belakang ini ada bagasi yang cukup luas dan udah ada separatornya. Terus bagian sini ada ban serepnya, ban serep yang kurang menurut saya. Ban serepnya kurang kalau menurut saya. Dan dia juga udah ada wipernya. Dan harusnya sih ini disebutnya liftback ya, karena kaca belakangnya ini ikut naik. Harusnya. Dan mobil ini mobil pakai mesin K20A non turbo. Jadi generasi berikutnya yang FK3 itu sudah pakai K20C turbo. Sementara ini mesin terakhir Type R yang belum turbo. Dan di interiornya kalau Type R itu udah interior full merah, kayak door trim, jok sudah pakai Recaro, karpet-karpet juga sudah merah. Jadi menambah kesan sporty dan elegan. Sini ada tulisan Integra Type R. Wih, kayak menegaskan kalau ini adalah Type R. Sementara kalau misalnya kalian beli yang Type S itu sudah dapat sunroof. Yang Type R-nya belum malahan. Dan Type S juga bukan pakai mesin K20A, tapi mesin K20 biasa. Sekarang kita bahas di bagian dalamnya. Oke, kita udah di bagian interiornya. Saya sudah di dalam. Maaf kalau kurang nyaman dalam menjelaskan mobil yang unik ini, karena saya sekarang sedang pilek, kurang fit badannya. Di interior Type R 2002 ini sudah full merah, dari karpet, door trim, sampai joknya sudah Recaro. Tapi yang 2002 ini belum ada engine start stopnya di sini, karena itu ada di 2006 aja. Kalau ini 2002, jadi belum ada. Untuk speedonya seperti inilah. Jadi saya suka banget speedonya. Udah ada tulisan Type R-nya juga. Masih simple, tapi dan dia cuma sampai 180 km per jam, karena peraturan di Jepang kan nggak boleh di atas 180 waktu itu mungkin ya, kalau setahu saya sih. Terus di sini udah ada kisi-kisi AC-nya juga. Ini tombol-tombol AC-nya saya suka di atas, karena kalau di bawah kan nggak kelihatan, kalau di atas lebih kelihatan. Jadi ketika kalian nyetir kenceng, mengatur AC juga lebih gampang. Menurut saya seperti itu. Di sini udah ada head unitnya, head unit sudah diganti. Terus ada cup holdernya 2 dan mobil ini tipe manual 6 speed. Terus di sini ada handrem, di sini ada tulisan Integra Type R juga. Dan mungkin saya bakal coba di kursi belakang, bakal senyaman apa. Dan di sini adalah posisi menyetir saya yang paling nyaman, dengan tinggi saya 170 lebih. Sekarang saya mau coba di bagian belakangnya. Dan gak gampang juga naikin, maksudnya majuin joknya, karena cuma pakai yang pengaturan muter itu. Jadi nggak pakai yang pengaturan tinggal naik terus langsung kelipet. Jadi dia lumayan butuh waktu. Dan ini kurang lebih di depan ini adalah posisi duduk ternyaman saya dengan tinggi 170 lebih. Dan di belakang, kalau saya duduk di belakang ini tidak nyaman karena legroomnya juga udah kena mepet banget, udah nggak nyaman. Dan headroomnya juga nggak nyaman, udah jedok der. Terus di sini agak lebih nyaman, agak terbantu karena ada armrestnya yang sudah ada, dilengkapi dengan cup holdernya juga. Ada laci kecil juga lah ya. Buat anak kecil lah ya Mas. Iya, mobil ini buat anak kecil. Maksudnya di belakang ini buat naik anak kecil ya, bukan orang dewasa seperti saya. Bahkan tinggi 160 cm juga masih mepet sepertinya, karena mepet sampingnya ini. Tapi lumayan enak karena buat tidur nih. Enggak sih. Iya kan? Kayaknya kurang enak. Hai.
merepotkan. Iya, cukup merepotin karena muternya lama, butuh waktu. Gimana kalau sekarang kita coba? Tapi yang spesialnya mobil ini masih 20.000 km. Dan setelah saya cek mobil ini luar dalam, kayaknya emang mobil ini jarang pakai. Dan setirnya juga masih jeruk gini. Karena saya kan dagang, saya udah biasa lihat mobil. Masih worth it, bukan worth it, masih apa ya, masih ya emang ini mobil 20.000 km gitu loh, yang jarang pakai. Jadi mobil ini seger banget, mobil buat pajangan oke, buat dipakai di jalan juga oke, gitu. Sekarang kita coba mobilnya. Oh, cek sound dulu ya, cek sound dulu ya. Oke, sekarang kita coba mobilnya. Saya juga udah nyoba sih, udah sempat nyoba kemarin. Cuma saya belum pamer ke kalian yang nonton video saya, ya kan? Ini sekarang udah musim hujan, jadi dikit-dikit udah hujan. Ini baru jam 1 siang aja udah mendung, udah gelap banget. Jadi emang waktunya mobil-mobil pajangan ini kita benain, kita taruh bengkel, terus kita rapi-rapiin juga. Setelah dari bengkel nanti dipoles salon, terus kita pajang di garasi kita, gitu. Jadi kan enak. Sebenarnya mobil-mobil itu kan penggunaannya buat nggak kena panas, nggak kena hujan. Tapi kalau mobil kesayangan itu beda, nggak boleh kena panas, nggak boleh kena hujan, ya kan? Emang sayang Pak. Garage Queen. Sayang catnya, sayang mobilnya kotor. Apalagi kalau warna hitam kan. Jadi Integra ini kan warna hitam. Jadi suka ada baret-baret tipis, kalau hitam kan kelihatan. Alangkah lebih baiknya kita taruh di garasi, kita lihat, kita pajang, kita buat kopi, terus kita nikmatin, gitu kan. Kayak dipandang gitu. Iya. Terus untuk Integra Type R ini sudah menghasilkan tenaga itu 220 HP, beda 10 HP sama yang transmisi Matic-nya. Nggak beda terlalu jauh, tapi lebih enak yang manual. Jadi saran saya kalau misalnya kalian cari Integra Type R, Integra itu yang manual aja. Jadi nggak disaranin untuk yang Matic. Kalau misalnya kalian punya Matic, bisa di-convert ke manual atau kalian ganti yang manual. Lebih baik, lebih enak. Ini mau kita rapiin dari sektor kaki-kaki, terus ruang mesin, terus kita kasih pengenteng koplingnya, biar kalau misalnya run itu nggak capek juga, karena ini koplingnya kopling kompetisi, jadi lumayan agak berat sedikit. Terus kalau misalnya kita bawa di jalan, mobil ini mobil eye-catching banget. Karena yang banyak tahu kan cowok, kalau cowok pasti noleh ke mobil ini udah tahu, wah Integra Type R nih, gitu kan. Jarang banget yang punya di Malang, karena mobil ini mobil JDM yang cukup mahal, hampir 2M. Bahkan kita jual di harga 1,8M dengan kondisi yang sangat baik seperti ini, dengan full original paint, terus beberapa aksesorisnya yang udah proper. Jadi udah siap mejeng, udah siap jalan, udah siap bawa run. Untuk suspensinya juga agak lumayan enak, karena ini bukan suspensi standar juga. Ini kita udah pakai coilover chain, jadi kita bisa atur untuk keras dan empuknya. Dan mobil ini menghasilkan tenaga 220 HP dengan torsinya 203 Nm. Itu beda 10 HP dengan yang transmisi Matic-nya. Tapi kalau misalnya kalian memang pengen punya Integra, saya saranin kalian ambil yang tipe manual atau Type R-nya, karena jauh lebih enak yang manual. Apalagi ini mesin VTEC,
Walaupun ini non turbo, tapi ini mesin VTEC. Jadi kalau ketika kalian oprak mesinnya, ini bisa menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar lagi. Jadi enak, emang udah paling bener mesin VTEC kalau misalnya buat balapan. Dan untuk standarnya mesin VTEC non turbo ini, K20A VTEC non turbo, ini bisa menghasilkan 0 sampai 100 yaitu 6,1 detik. Itu keluar standar dari pabrikannya. Itu belum diapa-apain, belum dioprak. Jadi mobil ini udah termasuk mobil kencang. Tapi bakal kita coba di tol nanti ya. Bantingannya juga enak, handlingnya enak, dipakai enak. Suaranya juga suara khas VTEC. Oke, sekarang kita coba mobilnya. Udah gereng banget ya. Kita coba dari gigi 2. Ini kita udah di tol. Nyampe 9.000 rpm-nya juga gampang banget mobil ini. Gila. Oh, enak mobil ini sumpah. Seru ya. Jadi 9.000 rpm-nya gampang banget. Terus responsif juga. Sampai deg-degan saya nyobanya juga. Enak. Jadi saya ngeliatin bagian speedonya juga ngeliat, pengen tahu, karena penasaran bener nggak gampang di 9.000 rpm. Ternyata gampang banget dapetin 9.000 rpm. Dan dia cuma sampai 180 km per jam karena di Jepang kan dibatasin untuk kecepatannya. Teriakan VTEC-nya. Iya, kroso pak. Iya. Mas. Duduk lagi miring lagi. Menakutkan. Enak mobil ini, enak. 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 Buat daily enak, buat kenceng-kencengan di jalan juga enak. Ini masih mesin standar, masih K20A standar. VTEC belum kita oprak sama sekali, sama pemilik sebelumnya juga belum dioprak sama sekali mesinnya. Tapi udah kenceng banget. Padahal non turbo ini. Udah kenceng banget. Gas-gasannya enak. Sebenarnya ini juga worth it buat balapan, tapi lebih enak buat pajangan karena kita sayang juga. Ini mobil rare, mobil yang langka. Orang kaya belum tentu punya Integra, tapi kalau udah punya Integra itu pasti udah orang kaya. Iya nggak sih? Orang kaya belum tentu punya Integra, tapi kalau udah punya Integra, ya kemungkinan besar lah dia kaya. Karena Integra ini harus dia uang cash ya. Jadi sewaktu-waktu ada yang jual seret, kita punya uang cash, kita langsung beli. Saya juga jualnya juga cukup santai. Bagi yang minat harga segitu monggo, nggak minat ya nggak apa-apa juga. Ya udah, aman-aman aja. Gitu loh. Tapi ini udah ada yang minat, orang Malang sendiri. Langganan kita juga, dia kolektor mobil juga. Mobilnya udah hampir ratusan, puluhan. Mobilnya juga mobil-mobil langka.
Mungkin nanti kita bakal minjem mobilnya yang langka, R32 nya bakal kita review, karena beliau juga punya R32, R34, beliau juga punya yang keluaran terbaru kayak McLaren. Wah, tapi mungkin McLaren bukan Dion lah ya, karena saya juga lebih suka JDM, nggak suka mobil Eropa. Bukan nggak suka, tapi nggak cocok karena fitur yang terlalu jelimet. Mobilnya nyaman, kalau Eropa itu nyaman, cuma saya lebih suka yang JDM karena fiturnya nggak jelimet dan simple. Fitur-fitur yang simple, gampang dimengerti juga. Mesinnya juga enak, maintenance-nya juga lumayan enak, spare part-nya juga gampang. Terus model-modelnya juga saya suka. Timeless ya. Yes, timeless. Oke, jadi gitu aja. Sekian dari video untuk Integra Type R hari ini. Mungkin kita bakal buat video Integra Type R berikutnya dengan video jalan-jalan aja lah ya, pamer-pamer buat kalian, biar kalian lebih iri, kalian termotivasi nabung biar bisa beli Type R kalian sendiri. Oke, Jalan demi up mas. siap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Like video ini kalau kalian suka video ini, kalau kalian suka mobil ini, dan komen video saya kalau misalnya ada yang kurang atau misalnya ada yang keliru dalam saya menyampaikan informasi Integra Type R ini. Saya harap kalian juga bisa subscribe video saya agar saya juga lebih semangat lagi buat video yang lebih bagus lagi, datengin mobil-mobil yang aneh-aneh lagi, dan jualan mobil yang rare lagi, yang lebih rare lagi lah ya. Oke, see you the next video. Salam sehat, keep safety riding, and bye bye.